Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita pelajaran bahasa Indonesia di jam kedua ini semuanya hadir? Alhamdulillah. Mungkin sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin berdoa? Silakan pimpin berdoa. Untuk siap berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari tentang buku fiksi dan non-fiksi. Tapi sebelum itu semuanya hadir kan? Hadir ya? Alhamdulillah, meskipun hujan kalian memaksakan diri untuk hari ini hadir ya. Tapi sepertinya ada berapa orang? Ada satu orang ya yang nggak hadir ya? Hah? Kalian tidak melihat teman kalian kok disebut hadir semua, sementara laki-laki itu cuma segini ya. Oke, yang sudah hadir satu orang siapa? Ijang. Ya, Ijang. Kenapa Ijang? Sakit atau ini kehujanan? Sakit kehujanan kamu. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang buku fiksi dan non-fiksi sesuai dengan mungkin kemarin di pertemuan yang kemarin itu kita mempelajari tentang puisi untuk pertemuan kemarin kalian dan sekarang kita mempelajari tentang buku fiksi dan non-fiksi. Di sini ada tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajarannya apa? Siswa harus puisi yang dibaca dengan benar. Siswa dapat menelaah unsur-unsur buku non-fiksi yang dibaca dengan benar. Maksudnya kalian itu nanti setelah pembelajaran ini kalian harus bisa memahami yang mana buku fiksi dan yang mana buku non-fiksi, sehingga nanti kedepannya kalian bisa membedakan apa itu fiksi, apa itu non-fiksi. Ya. Di sini ada di berikutnya, di sini ada buku fiksi dan ada buku non-fiksi. Di mana buku fiksi itu buku yang ditulis melalui rekaan, ya. Terus buku non-fiksi buku yang betul-betul fakta terjadi. Ya. Kalian bisa membedakan di sini mana fiksi, mana non-fiksi. Lihat di depan ada. Jadi ketika kalian melihat buku yang mungkin kalian ini fiksi, ini non-fiksi. Kalau belum mempelajari tentang hal ini, kalian akan terkecoh. Sepertinya fiksi, padahal non-fiksi. Yang sepertinya non-fiksi, padahal fiksi. Lihat di sini, buku non-fiksi dan buku fiksi di sini lihat dulu ke depan. Dah, lanjut. Ini adalah contoh buku fiksi. Yang satu Kumpulan dongeng. Yang kedua Cerpen. Yang ketiga Drama. Puisi atau kumpulan puisi. Komik. terus keempat Buku non-fiksi. di sini ada Buku biografi. Buku literatur. ya Buku pendamping. ya Buku motivasi.
yang nomor 1 itu adalah Kumpulan dongeng. Dongeng itu yang mungkin kalian tahu ada berapa jenis dongeng? Yang mungkin menceritakan tentang hewan dongeng apa? Betul. Ya, hebat. Berarti kalian udah bisa kalau menceritakannya tentang terjadinya tempat dan lain sebagainya itu dongeng apa? Ada loh dongeng legenda. Jadi yang mungkin kalian tahu ada berapa dongeng itu? 2. Hah? Ada fabel tadi, ada legenda, ada apa lagi? Sage, ada dongeng apa lagi? Ada mite, aduh. Nah, tadi ada ciri-ciri kumpulan dongeng, terus cerita cerpen atau cerita pendek. Yang disebut dengan cerpen itu adalah cerita yang menceritakan mungkin isinya itu hanya habis 1 kali baca. Yang disebut dengan cerita pendek. Terus yang ketiga ada novel. Kalau novel ceritanya itu secara mendetil dan dibukukan misalkan satu judul itu kumpulan dongeng yang tadi saya bahas. Terus ini contoh-contoh kumpulan fiksi ya. Terus selanjutnya ciri-ciri fiksi dan non fiksi. Ini ciri-ciri buku fiksi dan non fiksi. Di sini nomor 1 ada ini yang fiksi itu yang nomor 1 berisi imajinasi pengarang itu daya-daya pengarang yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Ya, tidak bisa dibuktikan keasliannya, tidak bisa dibuktikan secara nyata seperti ini. Salah satu contoh mungkin dongeng Sang Kuryang. Meskipun Sang Kuryang itu ada yang dilihat kalian itu ada gunungnya, terus ada ceritanya, tapi itu 100% cerita fiksi atau dongeng fiksi. Mungkin ada bentuk yang seperti itu, pengarang bisa mengimajinasikan supaya orang ini tahu bahwa ini asal usulnya seperti ini. Pengarang mengarang cerita supaya bisa melegenda ke depannya. Ya, dikaranglah mungkin ada yang disebut dengan Sang Kuryang. Sang Kuryang itu menendang perahu. Kalian juga kan kalau orang sekarang itu tidak mungkin kan perahu ditendang terus terbalik menjadi gunung. Itu kan tidak masuk akal dan tidak mungkin itu terjadi. Itu kalian yakini bahwa itu adalah dongeng fiksi. Terus yang kedua, kebenarannya tidak benar. Berarti tadi saya sudah bicarakan kebenarannya atau keasliannya tidak bisa yang disampaikan sesuai fakta. Informasi yang disampaikan sesuai faktanya. Jadi ada bisa dibuktikan dalam kehidupan nyata, gitu kan? Terus yang nomor 2, membentuk tulisan ilmiah, misalnya makalah, skripsi, tesis, dan lain-lain. nah, yang mungkin saya jelaskan makalah dulu ya, karena kalian itu belum mungkin nantilah ke depannya kalian setelah menjadi seorang denotatif dan ada konotatif. Di sini yang hijau itu adalah contoh kalimat denotatif. Di sini saya tuliskan Besi mempunyai 2 kambing hitam. Terus yang di merah itu Contoh kalimat konotatif. Tulisannya Tidak menjadikan kambing hitam berteman dan mendapat hukuman. ini tentang segi kebahasaan ini. Mungkin yang di atas 2 kambing hitam.
Jadi betul-betul dia itu punya kambing yang berwarna hitam. Terus yang kedua ini dikambing hitam. Kalau dikambing hitamkan itu dijerumuskan atau dibuat menjadi seolah-olah dia yang melakukan dikambing hitamkan. Ya. Kalau yang atas itu yang sebenarnya, kalau yang di bawah itu hiasan. Gak paham? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Supaya nanti ketika saya menjelaskan yang di depan, sehingga kalian nanti saya berikan tugas secara kelompok, nanti tinggal kursinya saja yang dibalik. Kalian udah paham semuanya. Ya. Yakin paham? Insyaallah. Awal. Di slide berikutnya ini adalah Perbedaan buku fiksi dan buku non fiksi. perbedaan buku fiksi dan buku non Fiksi. Di buku fiksi ini adalah Cerita buatan. yang nomor 2-nya Bersifat imajinasi. tadi saya udah jelaskan juga. Terus yang selanjutnya yang ketiga, Bahasan kebiasaan. terus kalau buku non fiksi yang nomor 1-nya apa? Berdasarkan data. Berdasarkan Data. Yang kedua Informatif. Jadi memberikan informasi secara jelas dan Nyata. Yang nomor 3, Bahasanya lugas atau denotatif. bahasa. Terus Bahasa yang digunakan. ya, terus Penyajian alur cerita. terus Amanat atau pesan cerita. kalau buku non fiksi ada berapa? Sama juga tapi beda isinya. Yang pertama itu adalah Cover baru. cover buku. Terus Rincian jumlah buku. terus yang ketiga, Judul subbab. yang keempat, Isi buku. isi buku. Yang kelima, Cara menyajikan isi buku. yang keenam, Bahasa yang digunakan dan nota terlebih. yang terakhir. Sistematika penulisan dan buku baku atau tetap. Di sini tadi ada anak tadi yang saya sudah sebutkan. Terus ada penokohan. Penokohan itu apa? Yang mungkin kalian tahu tentang penokohan? Hah? Tokoh. Tokoh itu apa? Hah? Tokoh itu karakter. Apalagi? Apa yang disebut dengan tokoh? Hah? Watak. Ya. Apalagi? Kan tahu tema. Tema itu apa? Yang mendasari cerita. Yang mendasari cerita. Apalagi? Tema. Apa yang dimaksud dengan tema? Tema. Gagasan? Pokok. Apalagi? Silakan apapun yang di pikiran kalian, yang menurut kalian itu tema, silakan kalian keluarkan. Jangan menunggu daripada jawaban dari orang lain. Banyak menurut pemikiran kalian. Tema itu adalah ide pokok daripada cerita tersebut. Kalian mungkin sudah paham tentang tema, tapi kalian sulit untuk mengeluarkan apa yang kalian terus ada latar tempat, ada latar waktu, ada suasana, Alat. alat. Jadi latar itu ada ada latar apa tadi? Waktu. Terus ada latar tempat. Di mana? Terus ada yang dimaksud
tokoh utama dan ada yang disebut tokoh pembantu. Terus ada penokohannya, ada antagonis, protagonis dan Protagonis. nah tadi udah saya jelaskan. Terus yang selanjutnya Gaya bahasa. gaya gaya bahasa itu ada yang lugat dan sudut pandangnya naon. Penempatan pengarang. Hah? Penempatan. Jadi sudut pandang itu adalah apa? Apa? Penempatan sekarang. Yang pertama, Apaan dulu? nah cover buku itu adalah sampulnya. Kalau buku non fiksi pasti di sana akan tertera jelas siapa yang menulisnya, terus siapa yang menerbitkannya, ya, dan lain-lain. Sehingga kita bisa membedakan antara buku fiksi dan buku non fiksi. Terus nomor 2. Rincian sumpah buku. Rincian sumpah buku seperti kita lihat di buku mata pelajaran bahasa Indonesia ada judulnya, ada subbabnya dan lain-lain. Karena buku bahasa Indonesia itu buku pelajaran bahasa Indonesia itu adalah buku non fiksi. Terus yang selanjutnya Judul sumpah. judul subbabnya juga jelas. Terus yang Isi nomor buku. isi bukunya tertera dalam daftar isi dan lengkap di dalamnya juga terdapat beberapa penjelasan yang menunjukkan bahwa buku itu adalah termasuk buku non fiksi. Terus yang nomor 5 Nama keterangkan isi buku. ya tadi sudah dijelaskan. Terus nomor 6 Bahasa yang digunakan. cerita misi yang termasuk cerita misi itu ini satu atau dua halaman yang mungkin kalian bisa baca selesai satu kali baca. Itu dari ciri-ciri dari karakter. Jadi lihat di sini juga hanya saya ilustrasikan dua ada. Kalau sekarang ada cerita pendek 3 paragraf, ya, itu lagi betul-betul sering di remote, ya. Nah, kalau menurut kalian itu lagi viral, ya, cerita 3 paragraf. Lanjut. Tadi saya sudah jelaskan novel itu apa, ya, bukan seperti cerpen, tapi novel adalah buku fiksi yang menceritakan sesuatu yang mendetil, ya, bisa selesainya beberapa hari atau beberapa minggu karena novel ini menceritakannya secara detail. Terus karena bagian-bagian buku kalian bisa memahami dari sini. Yang pertama apa? Di sini langsung ditunjukkan ada apa? Sinopsis buku dengan apa yang disebut dengan sinopsis buku? Menurut kalian di sini ada, di sini ditunjukkan ada yang disebut dengan sinopsis buku. Apalagi kita lihat saya pakai panah dari kanan ke kiri. Apa yang dimaksud dengan sinopsis buku? Hah? Penjelasan. Apalagi jangan sampai kalian karena hujan, ngantuk dan lain sebagainya. Ya. Apa yang disebut dengan sinopsis buku? Sinopsis buku itu adalah sebuah ringkasan daripada buku. Kesimpulannya. Terus yang kedua, ya, terus yang selanjutnya, ya, ada sampul belakangnya. Ada apa lagi? Terus baik, ya, dan mengacu ke
tujuan pembelajaran kita hari ini, maka kalian saya harapkan bisa mempelajari yang tadi sehingga kalian bisa menganalisis buku fiksi atau buku non fiksi. Saya minta tolong pada kalian, mungkin kalian dibentuk menjadi 4 ya atau 4 kelompok 1, 2, 3, 4 saja, 4 kelompok saja. Ini ke sini 1 orang, ke sini 1 orang. Jadi ini 1 kelompok itu 5. Yang ini 4, yang ini 4. So, gabung. Di sini isi kelompoknya dan lain sebagainya. Di sana lihat suruhannya yang saya udah buatkan. Nanti kalian isi daripada soal-soal yang ada di KPD ini. Kalian baca dulu ceritanya, nanti kalian isi tugasnya. Itu kalau kalian bisa baca ini ya, ceritanya. Kelompoknya ya, itu yang di depan baca dulu ceritanya, kalian baca dulu ceritanya, terus nanti isi tugas-tugasnya. Waktunya kapan? Perkiraan kalian itu waktunya kapan? Hah? Sore itu dimulainya, dia itu membentuknya sore. Ketika tengah malam sudah hampir selesai. Jadi kira-kira pas di tendangnya titik perahu, menurut kalian pukul berapa? Pakai isyarat. Saya minta 2 saja. Nanti di pertemuan berikutnya nanti kita lanjutkan di kelompok 3 dan 4. Kalau masih ada waktunya, semuanya sekarang. Kalau waktunya udah habis, mungkin hanya 2 kelompok untuk hari ini. Hasil daripada pekerjaan kalian, saya minta kelompok 1 dimulai dari sekarang. Nah, silakan kelompok 1 sebutkan namanya, dari kelompok berapa, dan jelaskan apa yang kalian isi tadi di LKPD tersebut. Silakan kelompok 1. Ya, di depan. Nah, di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selsi Wayunir. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Ayu Rita Taskia Dera. Di sini saya akan mempresentasikan tentang unsur-unsur buku fiksi berupa dongeng Sang Kuryang. Untuk temanya, Sang Kuryang, anak durhaka, alurnya maju, untuk tokohnya Sang Kuryang, Dayang Sumbi, Si Tumang. Untuk latar waktu malam, untuk suasananya menegangkan, tempat rumah
Garis besar isi buku Perjuangan Ki Hajar Dewantara. Bahasanya mudah dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu ditutup. Jika teman kalian ada yang mau bertanya, silahkan. Ada yang ingin bertanya? Ada yang mau mengomentari? Ya, kelompok dua. Dari mana asal Dayang Sumbi? Silakan temannya kalau bisa, kalau ada yang mau membantu memaparkan, silakan ke depan. Dari Bantu Jawa teman. Barat. Pertanyaannya apa tadi? Berasal dari Dua. Silakan kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fauzia, perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Anggota kami ada Astri, Lena, Naila, Nadia, dan Kak. Saya ingin mempresentasikan unsur-unsur buku fiksi berupa dongeng Sang Kuryang yang bertemakan kisah cinta, alur maju, tokoh Sang Kuryang yang berambisi. Nanti saya akan memberikan tugas untuk kalian di rumah. Ya, dan untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum selesai kita berdoa dulu. Silakan Titin berdoa untuk mengakhiri pelajaran ini. Berdoa mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu.